never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez memperoleh 7 tempat dalam satu tikungan pada awal balapan sprint di GP Indonesia, menghapus kesalahan fatalnya di kualifikasi. Dia tidak berpikir dia bisa melakukannya dengan baik pada hari Minggu. Marc Marquez khawatir dia telah membahayakan akhir pekannya dengan 2 kecelakaan di Q2, yang menurunkannya ke posisi ke-12 di grid start di Mandalika. Akhirnya, pembalap Spanyol itu berhasil naik kembali ke posisi 3 pertama. Hampir menjadi kebiasaan ketika ia start di luar 10 besar tahun ini karena ia telah mencapai performa tersebut dalam 2 balapan di Le Mans, 2 di Barcelona dan pada hari Minggu pukul Sachsenring. Marquez senang dengan pencapaian posisi ketiga pada hari Sabtu ini, sebuah tanda dari kecepatan bagus yang dia temukan setelah awal yang sulit di akhir pekan. Ini juga merupakan hasil dari putaran pertamanya yang luar biasa, yang memungkinkannya naik ke posisi keempat, sehingga menghapus semua kelemahan dari startnya yang berada di peringkat menengah. Padahal, kemarin saya banyak kesulitan, akui pembalap Gresini itu. Hari ini saya merasa kami membuat kemajuan besar di L2, lalu di kualifikasi. Sayangnya kami melakukan kesalahan besar. Kami tidak menyelesaikan satu lap pun. Start dari posisi ke-12 ini sangat merugikan tim kami. Kecepatan seperti yang kami tunjukkan di balapan sprint, kecepatannya ada. Kami berjuang untuk podium ini jadi saya sangat senang. Jika saya memulai di baris pertama atau kedua, saya akan berakhir di posisi yang sama, kata Marquez. Kami melakukan yang terbaik bahkan saat start dari baris keempat. Namun kami tidak bisa melakukan putaran seperti itu setiap saat dan besok akan lebih sulit. Kami menjalani putaran pertama yang sangat bagus hari ini tetapi itu akan bergantung pada putaran pertama besok. Marquez sudah berada di posisi kelima saat keluar dari tikungan pertama, sebelum memanfaatkan jatuhnya Jorge Martin. Sementara itu, Johan Zarco mengesampingkan kelelahan mental dan fisik setelah sukses besar pada hari Sabtu di Grand Prix Indonesia. Sangat senang, pembalap Prancis itu menegaskan janji-janji besar yang dibuat sehari sebelumnya, pertama dengan mendapatkan tiketnya ke Q2, kemudian dengan kualifikasi ke-7, kemudian dengan finish ke-8 dalam lomba lari cepat, dengan 2 poin untuk diperebutkan. Poin sprintnya sangat bagus, tanpa ragu ia menghela nafas melalui mikrofon, seraya menegaskan intensitas balapan yang ia sampaikan di sirkuit Mandalika. Dengan kecepatan yang dipertahankan dalam balapan, saya senang bisa berakhir, saya sudah maksimal karena, Franco Morbidelli mencoba mengejar Vinales. Saya senang bisa bertahan tetapi itu benar-benar membuat saya lelah. Saya mampu menyalip Vinales, dia menjauh sedikit, dia menyalip lagi tetapi itulah balapannya. Dan pada akhirnya, saya mencoba menyalipnya lagi karena dia kehilangan sedikit ritme tetapi saya tidak bisa. Saya tidak melakukannya dan pada saat yang sama saya harus mempertahankan di Gian Antonio karena saya tidak ingin kehilangan tempat. Pertarungan di grup kompak ini, meski melelahkan, membuat Johan Zarco menegaskan banyak poin yang sudah ia klarifikasi sejak Honda menerima perkembangan yang dilakukan di Misano. Dengan mencatat beberapa waktu tercepat, ia melihat kemampuan mesinnya sekarang, meskipun masih kurang dibandingkan dengan tolok ukur di lapangan. Saya telah melihat banyak hal dengan Ducati, Aprilia, dan ini memungkinkan saya untuk mengkonfirmasi sedikit apa yang saya lihat, dan mengatakannya dengan lebih jelas. Dia bersukacita. Ini berjalan dengan baik, saya penasaran untuk melihatnya besok. 2 kali, ini akan menjadi rumit tetapi kecepatannya akan lebih tinggi sekitar 1.31, itu akan memberi sedikit margin. Marc Marquez melakukan penyelamatan terbaik di atas Ducati hari Jumat ini di Mandalika. Namun jika dia sampai di sana, itu karena dia belum sepenuhnya mengendalikan motor Italia tersebut.
Marc Marquez melakukan aksi yang mengingatkan pada jam-jam terhebatnya di MotoGP Jumat ini di GP Indonesia. Pembalap Spanyol itu berhasil menghindari terjatuh setelah terjatuh cukup lama, sejalan dengan penyelamatan yang sering kita lihat dilakukannya di Honda. Namun merupakan manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ducati. Itu bagus, lama, dan sudah lama sekali sejak saya melakukan penyelamatan seperti ini, kata Marquez, diwawancarai oleh situs resmi kejuaraan. Beberapa orang bilang saya punya sistem khusus di Honda untuk penyelamatan. Sekarang sistem khusus itu juga ada di Ducati. Saat berada di hadapan para jurnalis, Marquez mendeskripsikan penyelamatan tersebut sebagai yang terbaik bersama Ducati, dan satu-satunya yang dilakukan saat ini. Sembari menambahkan nuansa pada cakupan aksi ini, sungguh perasaan yang sangat menyenangkan ketika saya mengalami hal ini. Penyelamatan. Tapi seperti yang saya katakan di masa lalu, penyelamatan itu bagus untuk pertunjukan, tapi itu berarti saya tidak nyaman dengan sesuatu, dan kita harus maju. Dan jika Marquez akhirnya harus mendapatkan kembali kendali atas Ducatinya dalam suatu bencana, itu karena perilakunya mengganggunya. Bagian belakang saya banyak mendorong ke depan dan faktanya, itulah mengapa saya melakukan penyelamatan besar ini. Saya mengalami sedikit masalah, terutama dengan ban baru. Masalah ini menjadi lebih penting. Masalah ini berulang pada Marquez dengan ban belakang 2024, pada Ducati GP23 yang tidak menggunakannya serta model terbaru. Musim ini saya mengalami kesulitan. Saya terlambat mengerem, saya terlambat mengangkat motor, semuanya datang bersama-sama di Red Bull Ring dan di semua balapan ini. Dengan ban yang sudah aus, saya tidak merasa buruk, namun dengan ban baru, saya mengalami banyak kesulitan dalam memahami serangan waktu karena dorongan ke depan ini bahkan lebih kuat. Sementara itu, Jorge Martin dan Pecco Bagnaia memilih solusi aerodinamis yang berbeda di Ducati. Kedua versi tersebut tidak memberikan sensasi yang sama di tikungan. Ducati GP24 tidak lagi sama, tidak ada pilih kasih dari pihak merek tetapi pilihan yang berbeda di antara para pengendara. Sejak Misano, Pecco Bagnaia berkendara tanpa ada bagian di bawah sepedanya untuk menghasilkan efek ke tanah. Sedangkan mesin Jorge Martin dan Enea Bastianini melakukannya. Pembalap Italia itu tidak menghargai sensasi dengan elemen-elemen ini dan karena itu lebih memilih untuk mempertahankan konfigurasi aerodinamis lama pada motornya. Ini paket dengan fairing baru dan saya tidak menggunakannya, Bagnaia membenarkan. Martin dan Bastianini menggunakannya untuk tikungan cepat tetapi bagi saya itu kurang bagus jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakannya. Saya merasa jauh lebih baik ketika motor bergerak, itu memberi informasi, dan tanpa elemen ini, pergerakannya lebih sedikit. Saya lebih suka merasakannya. Sebaliknya, Jorge Martin mengapresiasi fitur aerodinamis baru tersebut. Ia tidak melihat adanya keuntungan besar namun lebih memilih perilaku sepedanya jika dilengkapi dengan perkembangan tersebut. Kami berbelok sedikit kurang baik tetapi saya merasa mungkin bisa memasuki tikungan sedikit lebih cepat, jelas sang pemimpin kejuaraan. Saya bisa menjaga kecepatan lebih tinggi sebelum tikungan, bukan saat tikungan. Ini tidak lebih baik atau lebih buruk, ini berbeda. Saya merasa itu bagus di Misano dan pada satu titik saya tidak ingin kembali, saya berkata, oke, kami ambil dan kami tidak kembali ke sana, yang dulu. Saya tidak punya sensasi lebih dengan itu, hanya saja saya bisa memasuki tikungan lebih cepat, jelas Martin. Membangkitkan motor yang kurang mudah dikendalikan tetapi pada akhirnya mendapat sedikit peningkatan performa dengan fitur baru ini, yang karenanya mendorongnya untuk menyimpannya di Ducatinya.